Pasar Godean yang berlokasi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, merupakan salah satu pasar tradisional yang penuh dengan sejarah dan dinamika. Dibangun pada tahun 1980, pasar ini telah menjadi pusat perekonomian yang vital bagi masyarakat sekitar. Sejak awal berdirinya, Pasar Godean dikenal sebagai tempat bertemunya pedagang serta pembeli dari berbagai wilayah. Keberadaannya tidak hanya mendukung kegiatan ekonomi lokal, tetapi juga melestarikan budaya transaksi tradisional yang kental dengan nuansa kekeluargaan. Pada tahun 2023, Pasar Godean mengalami revitalisasi secara besar-besaran, yang membuat pasar tradisional ini jadi terlihat jauh lebih modern. Namun, proses revitalisasi ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu yang paling signifikan adalah relokasi sementara pedagang ke lokasi penampungan. Meski langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran proyek, banyak pedagang yang merasa kesulitan karena harus beradaptasi dengan tempat yang baru. Oleh karena itu, untuk bisa mengetahui lebih lanjut tentang dampak relokasi ini, saya bersama motor saya pergi ke tempat relokasi yang ada di Dusun Berjo, yang berjarak sekitar 1,8 km dari pasar induk. Sesampainya di sana, saya bertemu dengan Ibu Listi, seorang penjual bawang yang telah berjualan sejak 2008 untuk saya wawancara. Ibu udah berjualan berapa lama ya? Dari tahun 2008. 2008, Berarti berapa tahun itu? udah 16 tahun ya Bu? 2008. Terus mungkin kalau dari relokasinya sendiri, dampaknya apakah signifikan nggak Ibu terhadap pendapatannya? Oh iya, pasti separuhnya. Oh berarti mah turun ya? Iya, jelas itu. Soalnya kan melihat situasi dan kondisi dan tata letak pasarnya juga kan mempengaruhi Pak Mas. Ini kan di tengah-tengah ini namanya, kayak tengah-tengah bulak ini, tengah sawah podo karo. Jadi kan orang males toh, nggak tahu kalau yang nggak apal biasa belanja kan taunya bukan pasar, malah taunya pabrik apa itu. Jadi ya jelas menurun kalau untuk pendapatan. Jadi kemarin lebih strategis juga ya Bu, Iya. di tengah kota gitu. Terus apakah sebenarnya para pedagang itu setuju nggak sih Bu sama modernisasinya itu? Atau ada penolakan awalnya? Oh ya, kalau ya semuanya kalau untuk yang lebih baik, lebih bagus ya mesti setuju. Cuman kan harus maksudnya harus komplit dulu, istilahnya kayak kemarin itu pedagang sana sudah diresmikan tapi kan belum pada pindah. Itu kan alasannya disuruh langsung pada pindah ya juga kita nanti dulu, masalahnya kan fasilitas belum lengkap. Kalau setuju sih setuju, seneng wong dibikin ke tempat baru ya pasti seneng lah ya kan. Dan harapannya juga lebih bagus nanti ke depannya, insya Allah mesti pedagang juga seneng. Cuman kan harus ditunjang dengan fasilitas yang lain juga, kayak parkiran, kayak tempat parkir kan sana juga belum ada. Terus ini kayak rumah-rumah pedagang-pedagang yang barangnya banyak kayak gini-gini, kerangkangan itu. Nah, itu kan lapak-lapak itu juga belum dibikinkan, belum ada. Lah nanti kalau pedagang yang punya barang sebanyak itu langsung suruh pindah, belum ada tempatnya, kan repot juga, ya kan? Jadi kan harus persiapannya itu memang harus benar-benar sudah siap baru kita bisa pindah gitu, maunya pedagang kan seperti itu. Jadi nunggu fasilitasnya lengkap Iya, dulu. betul. Sementara parkiran kan belum dibangun, belum ada. Tapi kalau gitu sewanya kira-kira sama nggak Bu? Gimana? Ada harga sewanya gitu atau enggak ya Bu? Ya jelas pastilah. Tapi apakah dengan fasilitas yang sama itu akan lebih mahal gitu atau gimana? Pasti itu. Lebih mahal ya? Iya, pasti. Pajaknya kan juga bangunannya lebih bagus ya mesti pajaknya juga lebih mahal ya kan. Cuman kalau ya mudah-mudahan aja perekonomiannya juga lebih bagus. Masalahnya kan ya banyak juga tempat-tempat atau pasar-pasar lain itu yang sudah dibangun bagus-bagus tapi ternyata juga malah menurun kan juga ada.
malah nggak berjalan juga ada, sama sekali macet nggak berjalan. Kayak contohnya pasar Prawiro Taman itu baru dibangun juga, tapi yang atas itu malah kosong mas, nggak ada yang nempatin, nggak tahu kenapa. Jadi ya belum tentu dengan kondisi pasar yang baru itu belum tentu bisa meningkatkan perekonomian juga, itu juga belum tentu, karena kan banyak juga istilahnya banyak perubahan. Kayak yang jelas itu kalau pasar-pasar yang tradisional, murni tradisional itu malah bagus sebenarnya, malah rame kan, jadi masyarakatnya itu juga berbaur gitu ya. Kalau pasarnya bagus kan, kalau masyarakat yang jarang belanja, jarang bepergian, masyarakat awam itu kan taunya wah kok kayak semi mall, takutnya kan nanti barang-barangnya juga mahal kan ya. Ada juga yang seperti itu, penilaian yang seperti itu kan juga ada. Jadi belum tentu juga pasar yang baru itu terus menjamin perekonomian juga akan lebih baik, juga belum tentu. Kayak dulu pasar yang masih lama belum dibangun, belum ada relokasi, pasar yang murni, yang pusat dulu masih lama itu malah bagus, tradisional kan, ya itu malah bagus. Makanya kan setelah 2 kali relokasi ini kan jadi jelas-jelas turun, iya gitu. Seperti itu, jadi belum tentu juga. Terus mungkin pertanyaan terakhir yang kaitannya sama tadi itu, apakah revitalisasi atau modernisasi pasar Godian itu menurut Ibu diperlukan atau enggak gitu? Atau stay tradisional aja? Kalau suruh pilih ya, saya pribadi pilih yang tradisional. Tradisional ya. Iya, soalnya kan sudah berjalan gitu loh, maksudnya ya sudah baik-baik saja, sudah berjalan, dan sudah maksudnya ya perekonomian juga sudah benar-benar memadai, menunjang waktu itu ya.